Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nayata setengah butir kelapa sebagai bekal 3 hari 3 malam. Bapak Nadri Wilda, adik dan sekaligus sebagai murid setia dari Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad mengisahkan perjalanannya dengan beliau langsung menyaksikan sebuah peristiwa yang tak akan pernah dilupakannya sepanjang hidup. Kisah ini mengisahkan tentang bagaimana setengah butir kelapa di tangan seorang wali Allah menjadi bekal yang cukup untuk 3 hari 3 malam. Peristiwa ini bukan sekadar kisah ajaib, tetapi juga sebuah pelajaran mendalam tentang keimanan, ketakwaan, dan kekuatan doa. Awal perjalanan dan ujian. Pada suatu hari, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad memutuskan untuk melakukan perjalanan dakwah yang cukup jauh ke daerah terpencil di Lombok. Waktu itu, akses menuju daerah tersebut sangat sulit. Jalan-jalan masih berupa setapak yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Pada saat itu, kendaraan tidak ada, yang hanya kuda yang digunakan sebagai transportasi. Sedangkan Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tidak punya kuda, dan Bapak Nadri Wildan dan beberapa murid lainnya berkesempatan untuk turut serta dalam perjalanan tersebut. Mereka merasa terhormat bisa mendampingi seorang ulama besar seperti Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dalam misi menyebarkan ajaran Islam. Perjalanan ini ternyata lebih berat dari yang mereka bayangkan. Selain medan yang sulit, bekal makanan yang mereka bawa semakin hari semakin menipis. Pada hari ketiga, rombongan mulai merasa cemas karena mereka hanya memiliki setengah butir kelapa sebagai bekal selama perjalanan 3 hari 3 malam. Saat itu, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dengan ketenangan dan keyakinan yang mendalam berkata kepada para muridnya, "Jangan khawatir, Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan. Yakinlah bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kita." Setengah butir kelapa yang menjadi bukti karamah. Bapak Nadri Wilda menggambarkan momen ini dengan penuh kekaguman. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad memegang setengah butir kelapa itu dan mengucapkan doa dengan khusyuk. Kemudian, beliau membelah kelapa tersebut dan membagikan sedikit kepada setiap murid. Mereka semua makan bersama-sama. Meskipun mereka tahu bahwa setengah butir kelapa itu tidak mungkin cukup untuk mengganjal perut mereka. Namun, keajaiban terjadi. Setiap kali mereka mengambil daging kelapa, kelapa itu tampak tetap utuh. Hari demi hari berlalu, dan setengah butir kelapa itu tetap tidak habis. Bapak Nadri Wildan dan para murid lainnya merasa takjub dan tak henti-hentinya memuji kebesaran alam. Mereka tidak merasa lapar, dan tubuh mereka tetap kuat meskipun hanya mengonsumsi kelapa sebagai satu-satunya makanan. Selama 3 hari 3 malam, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa bangga. Beliau hanya tersenyum dan terus memimpin rombongan dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ketika para muridnya mulai bertanya-tanya tentang fenomena ini, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menjawab dengan sederhana, "Ini semua adalah kehendak alam. Rezeki itu datang dari arah yang tidak kita sangka. Yang terpenting adalah kita harus selalu berserah diri dan percaya kepadanya." Kedalaman makna karamah. Kisah ini bukan hanya sekadar menunjukkan keajaiban atau karamah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Lebih dari itu, kisah ini mengandung makna yang dalam tentang kekuatan iman dan ketergantungan total kepada Allah. Dalam Islam, karamah adalah tanda keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang taat dan bertakwa. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad adalah contoh nyata dari seorang hamba yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, di mana keajaiban-keajaiban seperti ini terjadi sebagai bukti dari kedekatannya dengan alam. Bagi Bapak Nadri Wilda, pengalaman ini memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Pertama, beliau belajar bahwa dalam keadaan sesulit apapun, seorang mukmin harus selalu yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Kedua, pengalaman ini mengajarkan bahwa rezeki bisa datang dari sumber yang tidak terduga.
Setengah butir kelapa yang seharusnya tidak mungkin mencukupi kebutuhan fisik selama 3 hari 3 malam menjadi cukup karena keberkahan yang diberikan Allah. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah dan berdakwah. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tidak pernah mengharapkan pujian atau pengakuan atas karamah yang beliau miliki. Semua yang beliau lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah dan untuk menolong sesama. Keikhlasan inilah yang menjadi salah satu kunci utama dari keberkahan yang beliau terima. Warisan spiritual Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Kisah tentang setengah butir kelapa ini telah menjadi legenda di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang pernah belajar atau mendengar langsung dari murid-murid Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Warisan spiritual yang ditinggalkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama yang beliau ajarkan, tetapi juga melalui kisah-kisah inspiratif seperti ini yang mengandung pelajaran hidup yang mendalam. Bapak Nadri Wilda, sebagai salah satu saksi hidup dari peristiwa ini, merasa bahwa tugasnya adalah untuk terus menceritakan kisah ini kepada generasi-generasi berikutnya. Beliau ingin agar masyarakat dapat mengambil pelajaran dari keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Nadri Wilda percaya bahwa kisah ini tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa dalam setiap ujian kehidupan, ada kekuatan tak terlihat yang selalu siap menolong jika kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kisah karamah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dengan setengah butir kelapa sebagai bekal untuk 3 hari 3 malam ini akan selalu dikenang sebagai bukti nyata dari kekuatan iman dan ketergantungan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa dalam menghadapi ujian dan selalu percaya bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan hamba-hambanya yang bertakwa. Bagi Bapak Nadri Wildan dan banyak orang lainnya, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad adalah sosok yang tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga karena ketulusan, keikhlasan, dan kedekatan spiritual yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Karamah ini menjadi simbol dari keberkahan hidup yang hanya bisa diraih melalui iman yang teguh dan ibadah yang ikhlas. Dan melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa rezeki dan pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Selama kita tetap berserah diri dan yakin akan kasih sayangnya. أنتق شيخ محمد زين الدين أرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستودعك عبدك الصالح شيخنا الجليل محمد زين الدين أرشد في ظل رحمتك وفي معيتك الأبدية، فاغفر له يا ربنا وأنزل عليه من نفحات جناتك ونور مغفرتك، واجعله في جوار النبيين والصديقين والصالحين، وأسكنه مع من سبقه إلى المغفرة والرضوان. اللهم وارزق ذريته ومريديه الثبات على دينك والاقتداء به في كل خير وبر، وأنزل عليهم من السكينة والطمأنينة ما يثبت قلوبهم، وزدهم إيمانا على إيمانهم، ورزقهم توفيق لإكمال مسيرته في نشر العلم وإرشاد الخلق. اللهم أجزه عن أمته وطريقته ومن تبعه أحسن الجزاء، وجازه عن كل ما قدم للإسلام والمسلمين، واجعله في مكانة المحبوبين عندك وفي مراتب المقربين، وافتح له من أبواب رحمتك ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم يا ربنا اجعل قبره نورا على نور وروضة من رياض الجنة، وافسح له في قبره مد بصرك، وارزقه رضاك ونفحاتك، واجمعنا وإياه في دارك الخالدة في جنات النعيم مع النبي المصطفى وآله الكرام وأصحابه الغر الميامين. اللهم بارك في ذريته ومريديه وأتباعه، واجعلهم خلفاء صالحين يحملون على عاتقهم أمانة العلم والدعوة ونشر ما ترك من خير وحكمة، واجعلهم ممن تقبل أعمالهم وتغفر ذنوبهم وتدخلهم جنات النعيم. اللهم هب لهم قوة الإيمان وعزيمة الرجال وحكمة الأولياء، واجعلهم من الذين تتوارث النور والبصيرة، وارزقهم الفوز بالدارين والسعادة في كل مكان وزمان. اللهم هب لهم قوة الإيمان وعزيمة الرجال وحكمة الأولياء، واجعلهم من الذين تتوارث النور والبصيرة، وارزقهم الفوز بالدارين والسعادة في كل مكان وزمان. اللهم يا ربنا اجعل قبره نورا على نور وروضة من رياض الجنة، وافسح له في قبره مد بصره، وارزقه رضاك ونفحاتك، واجمعنا وإياه في دارك الخالدة في جنات النعيم المصطفى وآله الكرام وأصحابه الغر الميامين. اللهم بارك في ذريته. Ya Allah, kami menitipkan kepada hamba-Mu yang saleh, guru kami yang mulia Syekh Muhammad Zainuddin Arsyad, dalam naungan rahmat-Mu dan perlindungan-Mu yang abadi. Ampunilah dia, ya Tuhan kami, dan turunkanlah kepadanya hembusan surga-Mu dan cahaya ampunan-Mu, serta tempatkanlah dia di sisi para nabi, para siddiqin dan orang-orang saleh. Masukkanlah dia bersama mereka yang telah mendahuluinya menuju ampunan dan keridhaan. Ya Allah, berikanlah kepada keturunannya, murid-muridnya dan para pecintanya keteguhan di atas agama-Mu dan teladan dari segala kebaikan. Turunkanlah kepada mereka ketenangan dan kedamaian yang meneguhkan hati mereka. Tambahkanlah iman di atas iman mereka, dan karuniakanlah kepada mereka taufik untuk melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan ilmu dan membimbing umat. Ya Allah, berilah dia balasan berbaik atas umatnya, tarekatnya, dan setiap orang yang mengikutinya. Balaslah segala yang telah dia berikan kepada Islam dan umat muslim. Tempatkanlah dia di kedudukan yang dicintai oleh, dalam derajat yang tinggi di sisi, dan bukakanlah untuknya pintu-pintu rahmat-Mu yang tak terbayangkan oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tak terlintas di hati manusia. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kuburnya penuh cahaya dan menjadi taman dari taman-taman surga. Luaskanlah kuburnya sejauh pandangannya, dan karuniakanlah kepadanya ridha-Mu dan rahmat-Mu. Kumpulkanlah kami bersamanya di rumah-Mu yang kekal di surga kenikmatan, bersama Nabi yang terpilih, keluarga yang mulia, dan sahabat-sahabatnya yang diberi
diberkati. Ya Allah, berkahilah keturunannya, murid-muridnya dan pengikutnya. Jadikanlah mereka penerus yang saleh, yang memikul amanah ilmu dan dakwah, menyebarkan segala kebaikan dan kebijaksanaan yang telah dia tinggalkan. Jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang amalnya Engkau terima, dosa-dosanya Engkau ampuni, dan Engkau masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka kekuatan iman, keteguhan hati para lelaki, dan kebijaksanaan para wanita. Jadikanlah mereka di antara orang-orang yang mewarisi cahaya dan kebijaksanaan, dan karuniakanlah kepada mereka kemenangan di dunia dan akhirat, serta kebahagiaan di setiap tempat dan waktu.